Salam kabar baik. Hari ini hari Jumat 1 Mei 2020. Kabar baik untuk kita hari ini dapat dibaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Saudara-saudara, saya baca ayat 16. Nanti saudara baca selengkapnya. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, ini pesan dari Tuhan melalui Petrus kepada kita semua, agar kita hidup sebagai orang merdeka. Orang merdeka untuk berbuat baik, untuk menjadi hamba Allah, untuk memberitakan kebaikan-kebaikan, memberitakan kabar baik, untuk hidup dalam kasih, merdeka dari kejahatan, kedengkian, dan dendam, serta hal-hal yang tidak baik. Itu kemerdekaan yang kita miliki. Dan saudara-saudara, termasuk di sini adalah bagaimana kita harus hidup merdeka sebagai warga negara dunia ini. Merdeka sebagai warga negara dunia ini dengan tunduk dan taat kepada lembaga-lembaga dunia, lembaga pemerintahan. Apakah kita hidup di dalam suatu negara republik yang demokratis, yang mungkin agak otoriter, atau kita hidup di dalam suatu negara berbentuk kerajaan yang demokratis, punya parlemen, atau kerajaan yang tidak punya parlemen. Kita harus tunduk, karena kita percaya pemerintah-pemerintah yang terpilih itu adalah alat dari Allah sendiri untuk menegakkan ketertiban dan perdamaian di dalam dunia ini. Sehingga kita tunduk kepada mereka. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat 13 dikatakan oleh Petrus, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Jadi, bila mana kita ini adalah hamba Allah, percaya kepada Allah, tunduk kepada Allah, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita harus tunduk kepada raja yang memimpin. Kalau kita hidup di dalam suatu kerajaan, kita tunduk kepada pemerintah yang dipimpin oleh presiden, bila mana kita hidup di dalam suatu negara yang berbentuk republik. Itu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Karena kita percaya pemerintah itu dipakai oleh Tuhan. Mungkin ada kelemahan yang terjadi, kita pun boleh meluruskan mereka dengan doa-doa kita. Atau juga melalui saran-saran, kritik membangun yang disampaikan dengan sopan, santun melalui lembaga-lembaga terkait yang bisa menyampaikan. Saudara-saudara, sekarang kita hidup bersama-sama dengan masyarakat dunia, dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air, dimanapun kita berada, di Indonesia, di
Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Amerika, Jerman, dan lain sebagainya. Kita punya pemerintah masing-masing. Dan ketika menghadapi COVID-19 ini, pemerintah membuat kebijakan, aturan-aturan supaya ditaati. Tujuannya adalah untuk kebaikan. Kita mentaati bukan karena kita diancam dapat hukuman 100 juta atau hukuman dicambuk dengan rotan. Bukan itu yang membuat kita taat. Kita taat karena kita tunduk kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. Allah memakai mereka untuk berusaha menciptakan kebaikan di dalam hidup kita. Termasuk ketika kita ikut stay at home, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Itu bukan karena kita takut kepada Satpol PP atau polisi atau tentara yang mengawasinya, tetapi kita karena takut kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang baik dalam kehidupan kita. Itulah kabar baik untuk kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Salam kabar baik.